Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pelajaran sejarah. Perkenalkan, nama saya Mulia Novia Putri. Nama saya Senopiani. Nama saya Sionia Leomas. Nama saya Naila Zaratinisa. Nama saya Lubna Huria. Nama saya Raditya. Nama saya Charleston Yudhista. Nama saya Nafan Syafiq Radia Gulistio. Nama saya Zona Muhammad. Jadi kita mau ke Museum Gedung Juang ya? Ya, betul. Kita udah di stasiun kereta guys, tuh. Udah ngumpul semuanya, jadi kita tinggal jalan aja ke keretanya. Oke. Museum Juang 45 Jakarta. Ini menyimpan kisah panjang kejayaan maritim Indonesia loh guys. Penasaran gak sih guys? Apa isi di dalam gedung Juang ini? Yuk kita telusuri. Museum Juang 45 merupakan salah satu museum sejarah di DKI Jakarta. Museum yang diresmikan pada tanggal 19 Agustus 1947 ini terletak di Jalan Menteng Raya, nomor 31, Menteng, Jakarta Pusat. Museum Juang 45 juga dikenal sebagian masyarakat dengan nama Gedung Juang 45. Bangunan ini didirikan sekitar tahun 1920. Awalnya merupakan sebuah hotel tempat singgah pejabat tinggi Belanda, pengusaha asing, dan pejabat pribumi yang berkunjung ke Batavia. Museum Juang 45 merupakan salah satu bukti sejarah bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan pada tahun 1945. Pada ruang pendahuluan perjuangan, pengunjung dapat menyaksikan sejarah para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, seperti sang proklamator Bung Karno dan Bung Hatta, dan sejumlah pahlawan lainnya seperti Adam Malik, Khairul Saleh, dan Wikana. Terdapat juga lencana-lencana dan sejumlah penghargaan milik para pahlawan yang dipamerkan di museum ini. Beberapa koleksi dokumenter perjuangan kemerdekaan, mulai dari miniatur proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia sampai barang-barang peninggalan para pahlawan, seperti tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman, pakaian-pakaian dan perlengkapan militer. Di Museum Juang 45, pengunjung juga dapat menambah literasi tentang kemerdekaan bangsa Indonesia di perpustakaan ini. Selain itu, para pengunjung juga dapat menyaksikan film dokumenter sejarah para pahlawan. Lalu, terpisah dari bangunan utama, terdapat tempat parkir mobil dinas Presiden Republik Indonesia yang pertama dan mobil dinas Wakil Presidennya. Mobil berplat REP1 ini merupakan mobil dinas Presiden Soekarno, sedangkan mobil dengan plat nomor REP2 merupakan mobil dinas Wakil Presiden Muhammad Hatta. Museum ini beroperasi pada hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 9 hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Museum Juang 45 dikelola oleh Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
45 ini diresmikan oleh Bapak Presiden RI kedua, yaitu Bapak Soeharto pada tanggal 19 Agustus tahun 1974. Nah, ini ada patung dada Presiden pertama kita, Bapak Soeharto. Dia ini memiliki julukan yang paling terkenal itu adalah Bapak Proklamator. Kita lihat di sebelahnya. Di sini ada wakil kepala Presiden Indonesia pertama, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Yang ini memiliki julukan yang terkenal. Salah satunya itu diantaranya Bapak Pras Indonesia. Miniatur kapal perang Amerika Serikat USS Springfield. Perundingan antara delegasi Indonesia dan delegasi Belanda di kapal Amerika bernama Renfield, tanggal 8 Desember 1947. Renfield adalah nama sebuah kapal pengangkut angkatan laut Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada tanggal 8 Desember 1947. Di atas geledah kapal ini dilakukan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang kemudian menghasilkan naskah persetujuan yang dikenal sebagai Persetujuan Renfield. Lanjut ke meja jatinya. Meja jati yang dipakai oleh pejuang Trip Jawa Timur pada tahun 1945. Ini di sini ada kursi jatinya. Kursi jati yang diukir dipakai oleh pejuang tentara pelajar TP atau TP Purwokerto, Jawa Tengah tahun 1948. Nah, di sini ada Tandu Jenderal Sudirman. Koleksi mobil bersejarah, di mana mobil ini digunakan oleh Presiden Soekarno pada saat terjadi peristiwa peledakan granat di perguruan Cikini. Nah, mobil ini yang menjadi saksi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada tanggal 30 November 1992 di perguruan Cikini. Saat itu, Soekarno menghadiri acara di perguruan Cikini dan mobil yang ditumpanginya ini menjadi target serangan granat. Beruntungnya, Soekarno dan kedua anaknya, Gus Dur dan Megawati, selamat dari serangan tersebut. Mobil ini yang merupakan mobil dinas keluarga Soekarno ini menjadi salah satu koleksi bersejarah di Museum Juang 45 pada saat ini. Mobil bersejarah, ini bisa kita bilang mobil Red 2, kendaraan bersejarah. Mobil ini awalnya digunakan oleh
Mobil ini kemudian digunakan oleh Bung Hatta untuk tugas-tugas kenegaraan, termasuk saat pemerintahan RI pindah ke Yogyakarta dan kembali ke Jakarta. Mobil Red 2 ini diangkut menggunakan kereta api saat kembali ke Jakarta. Pada tanggal 20 Agustus 1975, Bung Hatta menyerahkan mobil ini kepada DHN Angkatan 45 untuk dijadikan koleksi Museum Juang 45 Jakarta. Jepang juga membuka institusi-institusi yang mendidik bangsa Indonesia untuk mengorganisir dirinya sendiri. Salah satunya PETA atau Pembela Tanah Air yang fungsinya untuk mendidik pemuda-pemuda dalam bidang militer. Selain itu, Jepang juga mendirikan Sandaiko, yakni komunikasi atau wanita pun turut berperan serta berjuangkan mempertahankan kemerdekaan mereka bergabung dengan dalam organisasi Laskar Wanita Indonesia atau disebut LASWI yang berperan menolong korban perang. Di sini terdapat mini diorama perjuangan seperti pertemuan di Depok, pidato Bung Karno di lapangan Nikada, dan upacara kenaikan bendera. Usai proklamasi di Jalan Kemasan Timur nomor 56 pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di rumah Indah Soekarno. Pakaian ini adalah digunakan untuk Tentara Republik Indonesia atau disebut BRIN untuk melakukan aksi-aksi fisik yang ditujukan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Permisi Kak. Iya, halo. Izin ya Kak, perkenalan dulu nama saya Lupna Huria. Nama Kakak siapa? Nama saya Tessa. Kakak dari mana nih Kak? Saya dari Bekasi juga. Saya mau nanya nih Kak, bagian dari museum ini yang menurut Kakak tuh paling menarik gitu dan kenapa? Oke. Jadi yang paling menarik tuh menurut saya nih yang ada di belakang nih, namanya ruang imersif. Jadi kalau buat teman-teman yang datang ke Gedung Juang, ada ruang imersif yang isinya itu kayak ruang kotak dan itu ada kayak audio visualnya dan menceritakan tentang semua bagian dari museum ini. Jadi itu yang benar-benar kalau misalnya teman-teman mau datang dan mau mengetahui sebenarnya cerita dari gedung ini dan perjuangan bangsa Indonesia itu kayak apa, jadi lebih bisa dipahami karena bentuknya animasi. Jadi menurut saya itu yang paling menarik sih. Jadi kita juga bisa lebih paham. Oke, makasih ya Kak. Oke Kak, sebelumnya boleh tanya perkenalan dulu, namanya siapa Kak? Nama aku Sartika Yulandari Azizah, biasanya dipanggil Kai. Oke Kak Kai, perkenalkan nama aku Aisyah Nopiani. Jadi aku di sini mau tanya-tanya nih seputar museum ini ke Kakak. Kira-kira kakaknya tuh kesini lagi buat apa Kak? Tugas kah juga atau apa? Kebetulan aku mahasiswa semester akhir dan skripsi aku ini ngambil Museum Juang 45. Jadi tujuan aku kesini ya buat penelitian skripsi aku sendiri. Oke Kak, berarti kita sama ya. Kira-kira menurut Kakak Museum Juang 45 itu gimana sih gitu maksudnya? Cukup menarik karena dilihat dari sejarahnya ya, dari banyak orang yang kalau saya lihat itu banyak yang belum tahu fungsi gedungnya dari zaman sejarah itu, dari zaman Jepang sampai kemerdekaan, terus pasca kemerdekaan. Tokoh-tokohnya terkenal, tapi fungsi gedung selama sejarah kemerdekaan itu banyak yang belum tahu di masyarakat luas gitu. Jadi cukup menarik untuk dikunjungi karena banyak belum ada yang kenal dulu, kayak misalnya ini tuh dipakai buat apa aja sih gedungnya gitu. Sejarahnya cukup menarik untuk dikunjungi. Juga apa sih furniture-nya itu menarik juga ya? Menarik, dan alurnya pun jelas karena kan dilihat dari masuk ini kan pendahuluan. Di sini kan ada profil para pejuangnya kan. Nah, masuk sini ini ruang kayak apa namanya? Nih peninggalan dari pemudanya. Ya, di sananya ruang Jepang, diorama, ruang Dwi Tunggal gitu. Oke Kak. Oke, segitu aja Kak. Terima kasih. Sama untuk mewawancari Bapak. Sebelumnya, perkenalkan saya Syania. Aku Melina Putri. Kami dari
sana. Nah, sebelumnya Bapak namanya siapa ya? Nama saya Muslim. Oke. Saya ingin bertanya ya Pak mengenai museum ini. Apakah ada benda atau ruangan di dalam museum ini yang kurang diapresiasi oleh pengunjung namun sebenarnya sangat penting? Jadi ada beberapa survei yang memang sering kita lakukan ketika ada pengunjung ya. Kalau untuk ruangan-ruangan sendiri memang hampir semuanya ruangan yang ada di sini atau koleksi-koleksi yang ada di ruangan ini memang koleksi yang cukup besar sejarahnya dan juga cukup panjang sejarahnya. Selama ini memang yang kita sering tanya sama mereka sering survei, tapi nggak ada sih komplainan atau mereka hampir semuanya suka dengan yang ada di sini. Mereka juga hampir semuanya kita tanya koleksi atau apapun tidak ada masalah. Mereka yang kurang lebih memang yang datang sini itu untuk suka sejarah gitu. Jadi apa yang mereka lihat di sini mereka sama suka mereka pelajari. Oh iya Pak, selain itu sebagai saksi bisu perjuangan yang ada di sini, kemerdekaan atau adakah cerita unik untuk insiden-insiden yang terjadi di dalam gedung ini yang jarang dikenal? Iya, memang ada beberapa peristiwa yang banyak yang diketahui orang ya di gedung ini. Sebenarnya gedung ini adalah gedung yang cukup penting pada saat itu ketika perjuangan kemerdekaan Indonesia. Banyak juga orang tidak tahu gitu kan ya, gedung ini bekas apa biasanya gitu. Memang gedung ini sendiri ketika pada saat itu gedung ini dipakai oleh para pemuda untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu gedung ini kan digunakan untuk pendidikan politik gitu. Dan juga banyak orang yang kurang tahu. Mungkin teman-teman sudah tahu ada peristiwa rapat raksasa Ikada yang tanggal 9 September. Nah itu rapat raksasa Ikada itu dirancang ya oleh para pemuda itu di gedung ini. Nah ini tempat dirancangnya rapat raksasa Ikada di situ. Itu salah satu peristiwa yang cukup penting. Banyak juga orang yang tidak tahu. Orang tahunya cuma memang peristiwanya aja gitu, tapi tidak tahu proses dari peristiwa itu sendiri. Nah itu di gedung ini dirancangnya oleh para pemuda pada saat itu. Sama sukses ya. Perjalanan kita menyusuri sejarah kemajuan Indonesia di Museum Blok 45 Jakarta. Seru dan insight yang baru kita dapat hari ini. Semoga kalian makin sadar betapa hebat dan pentingnya sejarah bangsa kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Stories Project. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kita akan terus berkeliling ke tempat-tempat sejarah lainnya. Sampai jumpa di Stories selanjutnya. Dan ingat, belajar sejarah itu seru banget loh.